Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang tim tenis meja Korea Selatan dan Korea Utara yang bersatu untuk meraih gelar juara. Setelah gencatan senjata 60 tahun lalu, Korea terpecah menjadi dua bagian. Pertemuan kedua negara sangat jarang terjadi. Tibalah satu momen untuk kedua negara dipertemukan dalam satu momen, yaitu tenis meja. Mereka dipertemukan dalam sebuah pertandingan. Namun baik Korea Selatan maupun Korea Utara tidak bisa meraih gelar juara. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul S1 yang dirilis pada tahun 2012. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah bermulai saat Asian Games di Beijing pada tahun 1990. Hyun Jung-hwa, seorang pemain hebat dari Korea Selatan, harus bertanding dengan Lee Bun-hoi dari Korea Utara. Keduanya sama-sama tangguh dan tangkas, mencetak 1 poin saja butuh proses. Pertandingan saat itu dimenangkan oleh Jung-hwa, sehingga lawan yang ia hadapi di final adalah Deng Yaryung dari China. Singkat cerita, akhirnya gelar juara 1 diraih oleh Deng Yaryung. 6 bulan setelah pertandingan, kini masyarakat Korea Selatan sedang menyukai olahraga tenis meja, di mana saat itu semua kalangan memainkan tenis meja. Masyarakat Korea Selatan masih merasakan kegembiraan gelar juara 2 di Asian Games, dan tentu mereka berharap gelar juara 1 untuk ajang pertandingan berikutnya. Hari itu hari terakhirnya di rumah sebelum ia kembali ke asrama untuk pelatihan untuk menghadapi pertandingan. Jung-hwa berpamitan kepada keluarganya. Ia memberikan uang jajan untuk adiknya. Ibunya juga memberikan bekal suplemen untuk dibawa Jung-hwa ke asrama. Terakhir, Jung-hwa berpamitan pada ayahnya yang tidak sadarkan diri di rumah sakit. Sambil mengelap tubuh ayahnya, Jung-hwa berjanji akan mendapatkan juara 1 dan mendapatkan medali emas. 먹자. 엽자. 이번엔 꼭 색깔 바꿔가 올게. Keesokan harinya, seluruh anggota tim berkumpul di lapangan, dipimpin oleh pelatihnya Lee Yun-il, yang mana saat itu juga ia menyampaikan kalau ia bukan pelatih mereka lagi. Usai briefing, Jung-hwa dan temannya memasuki sebuah gedung. Tiba-tiba mereka diminta mengenalkan teman Korea Utaranya. Mendengar itu, Jung-hwa tampak kebingungan, lalu pandangannya beralih pada televisi yang sedang memberitakan terkait tenis meja Korea Utara dan Korea Selatan akan bergabung menjadi satu tim di Olimpiade Jepang. Mengetahui hal itu, Jung-hwa langsung pergi ke ruangan pelatih untuk protes. Rupanya saat tiba di ruangan, ia tidak hanya protes sendirian karena beberapa rekannya juga ikut protes. Mereka ketakutan tidak akan diikutkan dalam pertandingan. Bagaimanapun posisi mereka pasti akan tergantikan oleh pemain yang lain. Akan tetapi keputusan tersebut adalah keputusan dari pemerintah yang tidak bisa diganggu. Untuk pelatih pun sudah diserahkan pada tim Korea Utara, sehingga siapapun yang keberatan boleh keluar dari tim nasional. Hari itu seluruh tim nasional baru mendarat di Bandara Narita, Jepang dan langsung pergi ke hotel. Setelah itu mereka berkumpul pada sebuah tribun untuk perkenalan diri. Satu persatu para pemain memperkenalkan dirinya. Saat itu giliran Yoo Sun-bok memperkenalkan dirinya, namun salah seorang atlet dari Korea Selatan malah menggodanya dengan mengatakan kalau perlu bantuan boleh memanggilnya, kebetulan Yoo Sun-bok adalah tipenya. Mendengar itu, rekannya Lee Bun-hoi langsung memperkenalkan diri sekaligus menegur atlet itu. Karena menurut mereka kalimat tersebut tidak pantas diucapkan dan memberi kesan melecehkan. Padahal bagi atlet Korea Selatan, kalimat seperti itu tidak ada maksud melecehkan, melainkan untuk mencairkan suasana yang canggung. Belum lama bersama saja, kedua belah pihak ini sudah saling menunjukkan taringnya. Lantas pelatih Lee segera melerai pertengkaran itu supaya tidak berkelanjutan. Ia juga menegaskan kalau mereka harus akur dan akrab sebagai perintis kedamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kemudian datanglah Jo Nampong, kepala pelatih tim bersatu Korea. Ia juga memberikan nasihatnya bahwa mulai sekarang tidak ada lagi istilah Korea Utara dan Korea Selatan, yang ada hanyalah Korea. Malam harinya diadakan pesta.
Junghwa dan Bunhoe mengibarkan bendera bersamaan sambil diiringi lagu kebangsaan mereka. Saat menikmati hidangan, Doman memanggil Yo Il-sung. Namun ia tidak menghiraukan panggilan Doman. Kemudian ia malah bergumam sendiri dengan mengatakan si tuli. Kyung-sup yang dari tadi memperhatikan malah geram. Ia langsung berdiri dan mengantarkan teko depan Doman sambil mengancamnya dengan sumpit karena sudah kedua kalinya Doman bersikap tidak sopan. 난 따본 적 있어. 주성모 이름. 앞으로 조심하라. 이때 네 모가지에 맞구멍 날 수 있어. Keesokan harinya, kepala pelatih mengumumkan pembentukan tim ganda. Para atlet akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa yang bermain untuk tim ganda. Malam harinya saat makan malam, Doman memanggil Il-sung sambil berteriak. Kyung-sup yang mendengar itu langsung melihat ke arah Doman. Namun Doman malah sengaja menantang Kyung-sup dengan menyuruh Il-sung mengambil sumpit. Seketika Kyung-sup langsung menghampiri Doman dan menendangnya. Pertengkaran di antara mereka tidak bisa terhindarkan. Esok harinya, berita pertengkaran itu masuk ke koran, membuat para pelatih dipanggil oleh pihak partai. Setelah itu, para pelatih membuat games di pantai untuk para atlet dengan tujuan mengakrabkan mereka. Para atlet dibagi menjadi dua tim. Kaki mereka diikat lalu berjalan bersama. Hal itu tentu tidak mudah karena mereka berkali-kali jatuh. Memang butuh kekompakan untuk bisa bertahan. Apalagi tim yang kalah akan dilempar ke air. Setelah permainan berakhir, mereka makan bersama. Saat itu, Yeonjung mengajak Junghwa duduk di meja yang ada Kyung-sup. Ia pun mulai mengambil kesempatan untuk memberikan surat pada Kyung-sup dengan cara pura-pura menjatuhkan sesuatu di dekat kakinya. Lantas, Kyung-sup langsung mengambil sebuah kertas yang berbentuk hati dan menunjukkannya begitu saja. Doman melihat itu dan langsung merebut surat itu dari Kyung-sup. Yeonjung pun langsung berlari mengejar Doman. Namun Doman terlalu cerdik, ia memberikan kertas itu pada temannya saat ia dikejar. Tak lama kertas itu dibuka yang ternyata isinya adalah surat cinta untuk Kyung-sup yang dibacakan di depan semua orang. Yeonjung sangat marah. Setelah selesai makan, ia pun menyusul Doman. Entah apa yang ia perbuat, malam harinya Doman membantunya dengan membuat Kyung-sup ke atap sesuai isi surat cinta itu. Saat itu Yeonjung mengungkapkan perasaannya. Kyung-sup sangat gugup mendengar itu, lalu secara spontan ia menjawab kalau ia sudah menikah dan punya anak. 뭐 자연스러운 거 아닐까요? 결혼했쇼. Pagi harinya, Junghwa berlari pagi. Kemudian ia melihat Bunhoe sedang berlari di lintasan. Ia pun menyusul Bunhoe dan berlari di sampingnya. Kemudian Bunhoe mulai membuka percakapan dengan mengatakan mungkin ia dan Sunbok akan dipilih untuk tim ganda. Namun Junghwa sama sekali tidak terpengaruh, lagi pula yang ia inginkan adalah menjadi pemain tunggal. Setelah berlari, Junghwa melihat sebuah tayangan di televisi. Di sana, Yaryung, atlet tenis meja dari China, sedang diwawancarai mengenai kemungkinan menghadapi Korea di final. Apalagi lawannya adalah Junghwa. Ia meyakini kalau Junghwa bukanlah masalah. Mendengar itu, ia semakin geram, namun itu membuatnya semakin bertekad untuk menang. Sore harinya, para atlet melakukan pertandingan seleksi. Junghwa berpasangan dengan Yeonjung melawan Bunhoe berpasangan dengan Sunbok. Saat bertanding, kedua tim sama hebatnya. Mereka saling mengejar skor dengan bergantian mencetak poin. Detik-detik penentuan tim mana yang akan menang, Junghwa menyuruh Yeonjung untuk melakukan servis pendek saja dan ia akan mengurus sisanya. Setelah bergantian menerima bola, akhirnya bola melesat keluar meja dan tim yang menang adalah tim Bunhoe dan Sunbok. Namun keributan sempat terjadi karena mayoritas tim Korea Selatan meyakini kalau bola itu masuk dan tim Korea Utara meyakini bola itu melesat. Sebelum wasit memutuskan, Junghwa melerai mereka duluan dengan mengatakan kalau bolanya tidak masuk. 이번엔 서브 짧게 넣자. 다음은 내가 알아서. 설마? 모서리 맞고 방향 꺾였잖아. 야, 엣지 맞았잖아. 엣지를. 너 미식가래 고춧가루 뿌려. 안 맞았어. 안 맞았어.
언니. Tibalah hari pertandingan dilaksanakan. Hari itu pertama kalinya tim Korea melawan Jepang yang mana peringkatnya jauh lebih rendah dan hal itu kesempatan besar bagi tim Korea untuk memimpin poin. Pertandingan kali ini juga pertandingan perdana di turnamen dunia untuk Sunbok dan hal itu tentu membuatnya gugup. Meskipun ia memiliki bakat sebaik pemain unggulan Korea Utara. Sayangnya, kegugupan yang ia rasakan menjadi kelemahan di pertandingan. Berkali-kali ia kehilangan poin. Bahkan raketnya sempat melayang. Ia bersikap seperti bukan tim nasional. Pertandingan pertama Sunbok harus diakhiri dengan sebuah kekalahan. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan Bunhoe. Tidak ada yang meragukan kemampuannya dan tentu saja pertandingan dimenangkan dengan mudah olehnya. Selanjutnya adalah pertandingan Yeonjong. Di pertandingan ini ia kalah dari Jepang membuat poin Korea tertinggal dari Jepang. Dan pertandingan terakhir dimainkan oleh Junghwa. Ia pun berhasil mencetak poin dan pertandingan menjadi seri kembali. Pertandingan berikutnya adalah pertandingan ganda, yaitu pertandingan milik Bunhoe dan Sunbok. Meskipun Sunbok sudah ditemani Bunhoe, ia tetap saja gugup dan bisa dibilang mengacaukan pertandingan. Membuat Bunhoe harus berjuang ekstra dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Seusai pertandingan, pelatih Lee mempertanyakan Sunbok yang berbeda dengan saat ia berlatih. Lantas ia menyarankan supaya digantikan oleh Junghwa. Akan tetapi kepala pelatih menyuruhnya untuk bersabar saja. Tak lama, pihak partai datang marah-marah karena permainan Sunbok yang kacau dan malah bukan Junghwa yang dipasangkan dengan Bunhoe. Kepala pelatih memberikan pembelaan kalau mereka memilih pemain berdasarkan skill. Pihak partai pun menegaskan kalau tujuan dibentuknya tim bersatu ini adalah untuk menyatukan Bunhoe dan Junghwa. Malam harinya Junghwa pergi berlatih. Saat memasuki arena, ia melihat Sunbok sedang latihan. Kemudian Junghwa membuka percakapan dengan mengatakan penyebab permainan Sunbok adalah karena gugup. Ia juga gugup saat pertama kali bertanding. Mendengar itu, Sunbok bertanya bagaimana mengatasi masalah itu. Junghwa pun mempraktikannya lalu menjelaskan kalau ia hanya perlu bertekad dan terus semangat. Esok harinya, lawan tim ganda Korea adalah Inggris. Meskipun Son sudah membulatkan tekad dan semangat, timnya tetap harus menerima kekalahan. Ia pun merasa sangat bersalah. Bahkan saat di ruang ganti, ia tidak bisa memiliki kepercayaan diri untuk menatap teman-temannya. Begitu pula dengan teman-temannya, mereka hanya diam saja membuat suasana menjadi canggung. Tak lama, para pelatih datang ke ruangan. Ia menanyakan kenapa suasana menjadi dingin. Lantas, kepala pelatih memberikan semangat pada timnya bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Mereka masih punya kesempatan. Setelah itu, Sunbok meminta langsung pada kepala pelatih untuk menggantinya dengan Junghwa. Saat di jalan menuju hotel, Bunhoe berbicara dengan Junghwa. Ia membujuk Junghwa untuk bergabung dengannya di tim ganda dengan menceritakan awal ia bermain tenis meja. Pada intinya, Bunhoe juga memiliki tekad untuk menang. Dengan begitu, ia meminta Hyunjung untuk berjuang dengannya dan ia akan menunggunya besok di latihan. Setelah sampai di hotel, Junghwa menghubungi ibunya. Namun, ibu Junghwa malah meminta Junghwa untuk tidak menelponnya karena ia melihat semuanya di televisi. Lantas Junghwa menanyakan kabar ayahnya. Namun kata ibunya, ia tidak perlu khawatir dan hanya perlu fokus pada pertandingan. Ibunya juga menyadari kalau suara Junghwa terdengar lemas, kemudian ia meminta Junghwa untuk mementingkan kesehatannya dibanding medali emas. Hari esoknya, para pelatih dan pemain sudah berada di arena latihan. Mereka semua menunggu kedatangan Junghwa dan tak lama Junghwa pun datang. Pelatih Lee menyambut kedatangannya. Saat berhadapan dengan Bunhoe, Junghwa berbicara padanya kalau kedatangannya itu bukan untuknya. Setelah itu pelatih menyuruhnya untuk segera berlatih. Esok harinya tim ganda Korea memasuki putaran 32. Mereka pun kini melawan Hong Kong. Tentu mereka berhasil memenangkannya. Meskipun keduanya sangat senang, hal itu tetap tidak memecah kecanggungan di antara mereka. Berbeda dengan rekan-rekan lain yang sudah mulai akrab, bahkan para atlet Korea Selatan memberikan barang-barang yang tidak akan mereka dapatkan di Korea Utara.
Pertandingan kali ini merupakan pertandingan untuk menentukan tim mana yang akan masuk ke perempat final. Tim ganda Korea kali ini akan melawan Prancis. Boon Hui sebagai penyerang dan Jung Hwa sebagai drive. Kemudian singkat cerita, tim Korea berhasil memenangkan pertandingan dengan mudah. Malam harinya semua pemain diam-diam berpesta. Mereka berkumpul pada sebuah taman untuk memakan ramen. Mereka semakin menunjukkan keakraban mereka. Namun tanpa mereka sadari, dari atas sana seseorang mengawasi mereka. Esok harinya, pertandingan semifinal tim Korea melawan tim Singapura. Pemain tim Korea merupakan perpaduan tim yang sempurna karena mereka bermain dengan sangat hebat. Mereka pun memenangkan pertandingan dan berhasil masuk ke semifinal. Setelah pertandingan, tim Korea berpapasan dengan tim China. Saat itu, Boon Hui sedang memainkan bola sambil berjalan. Kemudian bola itu terjatuh tepat di hadapan Yaryong. Saat Boon Hui hendak mengambil bola, Yaryong malah sengaja menginjaknya dan berpura-pura tidak melihatnya. Menyaksikan itu, Jung Hwa segera mendatangi Yaryong. Kemudian ia mengambil bola itu dan meletakkannya di tangan Yaryong sambil mengatakan, jelas-jelas ia melihat bola itu. Jung Hwa pun menyarankan kalau Yaryong pergi saja daripada harus mengganggu mereka. Di waktu bersamaan, Doman dan Kyung Sup sedang berjalan bersamaan. Kemudian mereka berpapasan dengan pelatih Prancis yang bernama Ji Yeon-soo. Ia menyapa Doman dan menyapa Kyung Sup juga sambil memberikan selamat atas perolehan medalinya. Yeon-soo memberikan kartu namanya. Kyung Sup pun menerima kartu nama itu dan memasukkannya ke saku celana. Lagi-lagi, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan mereka diam-diam. Orang tersebut segera melaporkan kejadian itu ke orang-orang partai. Hal itu membuat pihak partai marah dan ketakutan akan kemungkinan pembelotan. Esok harinya, seluruh atlet melakukan sesi latihan yang berbeda. Mereka disuruh pelatihnya untuk berlari 40 putaran. Meskipun melelahkan, namun para atlet diberi hadiah oleh kepala. Pelatih memberikan mereka hari libur dan menyuruh mereka untuk kembali jam 7 malam. Semua atlet sangat senang dan mereka pun segera berlari meninggalkan lapangan. Setelah semua orang bersiap dan berganti pakaian, Sok-bun mendatangi kamar Jung Hwa. Ia memberitahu Jung Hwa kalau Boon Hui sedang sakit. Meskipun ia disuruh untuk tidak menghiraukannya, namun Sok-bun tetap khawatir. Mendengar itu, Jung Hwa mendatangi kamar Boon Hui. Ia melihat Boon Hui hampir kehilangan kesadaran dan wajahnya sangat pucat. Kemudian ia pun membawa Boon Hui ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Jung Hwa baru mengetahui kalau Boon Hui menderita hepatitis dan sudah menderita sakit sejak lama. Namun ia tidak diberi pengobatan yang layak. Di saat bersamaan, para atlet lainnya sedang bersenang-senang di taman hiburan. Tanpa mereka ketahui, pihak partai diam-diam melakukan penggeledahan di semua kamar atlet Korea Utara. Mereka mengumpulkan semua benda terlarang. Malam harinya, semua atlet dikumpulkan sebelum mereka memasuki kamar. Jung Hwa dan Boon Hui datang terakhir. Mereka pun meminta maaf dan menjelaskan kalau ia terlambat karena pulang dari rumah sakit. Tak lama, para elit partai datang menemui atlet. Ia mengumumkan kalau tim persatuan tidak bisa dilanjutkan karena mereka sudah melanggar aturan. Para atlet Korea Utara harus berkemas dan tidak boleh melanjutkan permainan. Jung Hwa terus membela kalau mereka tidak melanggar aturan dan sudah sangat keras berlatih, bahkan mereka akan bertanding untuk semifinal. Kemudian pihak partai mengeluarkan seluruh barang-barang yang atlet Korea Utara amankan, termasuk kartu nama yang Kyung Sup terima. Mereka meyakini kalau Kyung Sup sudah menyembunyikan itu dari mereka. Melihat itu, Doman membela Kyung Sup dengan mengatakan kalau kartu nama itu hanya formalitas saat bertemu dan Kyung Sup hanya begitu saja menerimanya. Namun para elit partai tetap tidak mau mendengarkan penjelasan itu dan menyuruh semua atlet Korea Utara untuk kembali ke kamar. Pelatih Lee berusaha membujuk elit partai atas keputusan itu. Ia sangat tidak terima karena ia yang paling tahu perjuangan para atletnya. Ia tahu seberapa sulit mengakrabkan kedua tim menjadi satu dan mereka harus terpisah begitu saja. Meskipun begitu, para elit partai tidak bisa diganggu-gugat.
Keesokan harinya, atlet yang tersisa harus menghadapi pertandingan tanpa pemain Korea Utara. Mereka semua tidak bisa hadir karena alasan sakit. Junghwa menyemangati timnya dan memberikan dukungan moral. Ia yakin tim Korea Utara menontonnya. Karena itu mereka harus bisa masuk ke final. Pertandingan kali itu tim Korea melawan Hungaria. Pertandingan diwarnai berbagai ketegangan dan juga kebahagiaan. Seluruh tim yang bermain saat itu sangat hebat hingga tim Korea memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 dengan tekad para atlet mereka akan sampai di final. Seluruh pemain Korea Utara dan kepala pelatih yang menonton di dalam kamar sangat senang dan bangga atas pertandingan hari itu. Pelatih Lee berusaha mengunjungi pemain Korea Utara, namun ia tidak bisa bertemu siapapun karena setiap kamar memiliki penjaga. Tibalah hari pertandingan untuk final dilaksanakan. Hari itu, hujan deras, seluruh atlet hendak masuk. Namun tiba-tiba Junghwa berbelok ke arah lain. Junghwa berjalan tepat di bawah deretan jendela kamar hotel. Kemudian ia berteriak untuk memanggil kepala pelatihnya. Ia menyampaikan kenapa mereka harus ke final tanpanya, padahal ia adalah pelatihnya. Ia juga mengatakan kenapa mereka harus terpecah lagi. Kenapa mereka tidak bisa bersatu untuk bermain bersama padahal mereka ingin bermain bersama. Kemudian Junghwa berlutut dan disusul semua personil yang saat itu sudah bersiap untuk pergi. Seluruh atlet berlutut di bawah hujan. Ketua pelatih tergerak hatinya, ia pun segera keluar kamar. Dan salah satu penjaga menahannya untuk tidak pergi. Namun kepala pelatih sudah bertekad. Sejauh ini ia selalu menuruti perintah partai dan ia selalu mengabdi. Namun kali ini ia akan mengikuti kata hatinya. Ia sangat yakin kalau harapan rakyat Korea untuk menang adalah perintah sesungguhnya. Ia berusaha meyakinkan si penjaga kalau ia akan berjuang bersama timnya dan akan bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian si penjaga melepaskan kepala pelatih. Ia akan berpura-pura tidak melihatnya. Ia juga menyemangati kepala Lee dengan menyuruh timnya untuk menang. Kemudian kepala pelatih memanggil semua atlet Korea Utara. Mereka pun langsung berlarian keluar untuk pergi bersama atlet Korea Selatan. 입고 있으라. 선수들의 강제에도 걸리면 어떡하려고 이 사단을 내래? 가자! 있어! 우리 가서 빨리 장사하고. Setibanya di lokasi pertandingan, semua atlet Korea berkumpul. Mereka menyamakan semangat perjuangan mereka sebagai tim yang bersatu. Pertandingan pertama dimainkan oleh Junghyun. Seisi arena dipenuhi sorak-sorai dari kedua belah pihak pendukung. Inilah inti dari Korea bersatu, yaitu mengalahkan pemain China. Pertandingan dimulai dengan sangat menegangkan. Meskipun demikian, Junghwa bermain dengan sangat baik. Lawannya mungkin seorang pemain terhebat di masa yang akan datang. Namun tentu jika dengan Junghwa ia tidak sebanding. Pertandingan pertama dimenangkan oleh tim Korea. Dilanjutkan, pertandingan kedua dimainkan oleh Bun Hui melawan Yaryong. Di pertandingan ini Bun Hui terlihat kurang sehat dan permainan pun dimenangkan oleh tim China. Pada pertandingan ketiga dimainkan oleh Yeonjong. Namun kondisinya juga sama tidak baiknya karena kakinya masih terluka. Pertandingan juga dimenangkan oleh tim China. Kini skor menjadi 2-1, China berhasil memimpin skor. Pertandingan terakhir sebagai penentu, apakah pertandingan berakhir dengan kemenangan di tim China atau berlanjut dengan pertandingan di tim ganda? Pemain keempat adalah Sunbok. Permainannya sempat diperhatikan oleh semua orang karena dianggap tidak cocok sebagai pemain tim nasional. Namun pada permainannya ini, ia menunjukkan jati dirinya. Ia bermain sangat baik. Sunbok bertekad kalau ia ingin menang dan ingin melihat Junghwa dan Bun Hui bermain bersama untuk mengalahkan tim China. Akhirnya keinginannya pun terwujud. Sunbok berhasil memenangkan pertandingan. Semua orang sangat bangga padanya. Ia pun menangis mengetahui dirinya bisa sampai sejauh ini. Terlebih ia berhasil membuktikan pada dunia bahwa ia bisa. 역전입니다. 이순복 선수가 장합니다. 기적입니다. 5점입니다.
Tersisa satu pertandingan lagi, yaitu pertandingan tim ganda. Pertandingan ini terdiri dari pemain yang hebat dan berbakat. Awal pertandingan, tim Korea sudah memimpin pertandingan. Lama-kelamaan, poin kedua tim menjadi seri yang membuat pertandingan penuh drama. Dimulai saat pelatih China mengamuk dengan menendang pembatas, dilanjut Bun Hoi lama-kelamaan semakin kehilangan staminanya. Wajahnya semakin pucat dan ia hampir kehilangan kesadaran. Melihat itu, Jung Hwa mengajak Bun Hoi untuk tidak melanjutkan pertandingan dan menyerah sampai sini saja. Namun Bun Hoi menolaknya karena ia ingat kalau Jung Hwa menjanjikan emas untuk ayahnya. Selain itu, ia juga sama ingin menangnya. Dengan semangat itu, Bun Hoi berhasil bangkit kembali. Namun, baru saja ia akan melakukan servis, wasit malah berbuat curang 2 kali berturut-turut. Kecurangan pertama, servis dianggap foul, dan kecurangan kedua, bola dinilai berputar, padahal setelah ditayangkan ulang, bola sama sekali tidak berputar. Hal itu membawa kerugian untuk tim Korea karena harus kehilangan 2 poin begitu saja. Melihat hal itu, kepala pelatih sangat marah dan turun ke lapangan, membuatnya diberi kartu merah. Dengan semua hal yang tim Korea hadapi, tentu di pertandingannya kini mereka mengantongi tekad yang sangat banyak. Hal itu membuat mereka terus terjaga dalam semangat bermain. Atas perlakuan wasit itu, tim Korea memutuskan untuk menunjukkan jati dirinya. Permainan terus berlanjut dengan sangat menegangkan. Hingga akhirnya kemenangan berada di tim Korea. Semua bersorak, pertama kalinya Korea dengan tim bersatu berhasil mengalahkan China. Arena pertandingan dipenuhi oleh sorak kebahagiaan dari tim Korea, termasuk elit partai yang hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Pertandingan hari itu ditutup dengan penyerahan piala kejuaraan. Bun Hoi dan Jung Hoon memegang piala bersamaan. Kebahagiaan itu tidak berangsur lama. Esok harinya, tim Korea Utara langsung pulang duluan. Semuanya berpamitan dengan penuh dramatis, terutama antara Jung Hyun dan Bun Hoi. Awalnya, mereka hanya berjabat tangan, dan Jung Hyun meminta Bun Hoi untuk menjaga kesehatan. Namun, saat Bun Hoi hampir memasuki bus, Jung Hyun mengejarnya, kemudian mereka berpelukan. Jung Hyun menyampaikan kesedihannya karena ia merasa tidak bisa berpamitan dengan benar. Setelah Bun Hoi kembali ke negaranya, mereka bahkan tidak bisa bertukar pesan atau mengirim surat. Akhirnya, Jung Hyun menyerahkan cincin pemberian ayahnya dan ia berpesan supaya Bun Hoi tetap sehat. Sesampainya di Korea Selatan, Jung Hyun menepati janjinya pada sang ayah. Ia menunjukkan medali emas yang ia janjikan di kunjungan sebelumnya. 2 tahun kemudian, Jung Hwa dan Bun Hoi bertemu kembali di sebuah pertandingan. Tidak hanya Jung Hwa dan Bun Hoi, tapi seluruh anggota tim bersatu bertemu kembali. Jung Hwa memenangkan gelar tunggal di WTTC ke-42 dan menjadi pemain Korea pertama yang mendapat gelar Grand Slam. Korea Utara mensahkan servis Lee Bun Hoi di WTTC Chiba dan mendapat gelar atlet Korea Utara dengan Yuson Bok. Setelah menyatukan kedua negara dengan prestasi yang luar biasa, 21 tahun yang lalu mereka tidak pernah bertemu di WTTC setelah tahun 1993. Seperti itulah kisah tentang tim tenis meja Korea Selatan dan Korea Utara yang bersatu untuk meraih gelar juara. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.